Nah, baik, kita bahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintah negara. Nah, kalau kita bahas tentang penyelenggaraan negara, berarti kita akan membahas tentang siapa yang mengelola negara kita, kan? Penyelenggara. Berarti yang mengelola, mengatur ya, yaitu presiden, DPR, ada peran di sana gitu ya, dan seterusnya kita bahas ya. Berarti ada peran eksekutif, yudikatif, dan apa namanya eksekutif ya, legislatif, eksekutif, dan yudikatif gitu ya. Oke, kita bahas dulu. Nah, ini adalah menteri-menteri nih ya, jajaran kabinet kerja tahun 2014 sampai 2019. Ini presiden nih. Ya, ini menteri-menterinya nih. Bu Susi mana? Nah, ini paling pojok nih ya. Oke, kita bahas. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan negara terdiri atas dua tingkatan, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ya, kalau kita bahas tentang daerah pusat, berarti apa yang dilaksanakan oleh setiap lembaga negara yang tugas kewenangannya sudah diatur dalam Undang-Undang Negara Indonesia tahun 1945 serta peraturan undang-undang yang lainnya. Dalam arti sempit, pemerintah pusat dilaksanakan oleh lembaga eksekutif ya. Eksekutif yaitu siapa? Presiden, wakil presiden, kementerian, kementerian negara, dan lembaga pemerintah non kementerian. Nah, kalau teman-teman ada yang nanya, lembaga eksekutif itu apa sih ya? Lembaga yang eksekusi, pada dasarnya kita akan bahas lebih lanjut. Nah, pada dasarnya lembaga eksekutif itu isinya adalah presiden yang eksekusi dari undang-undang gitu ya. Eksekutif kan eksekusi itu rasanya. Presiden, ada wakil presiden Indonesia sekarang ini siapa? Ma'ruf Amin ya, kalau presiden masih Jokowi. Terus lagi ya, terkait dengan kementerian negara ya, karena memang presiden itu nggak mungkin ya bekerja sendiri, maka dibantulah oleh kementerian-kementerian yang ada di belakang layarnya itu ya. Ada kementerian apa saja di Indonesia? Banyak ya. Ada kementerian apa namanya, perindustrian, kementerian pendidikan gitu ya, bidang khusus menangani pendidikan, kementerian apa namanya tadi, kementerian sosial khusus untuk menangani tentang kesejahteraan masyarakat atau sosial masyarakat gitu ya. Terus lagi kementerian apa namanya, teknologi ya, informatika gitu ya. Teknologi informatika itu kementerian yang enggak ya? Ada tuh ya. Terus lagi ada kementerian BUMN itu khusus untuk menangani perusahaan di Indonesia. Terus lagi ada kementerian pertahanan khusus untuk menangani pertahanan yang ada di Indonesia yang membawahi dari apa namanya, eh, TNI gitu ya, polisi, terus dan lain sebagainya. Terus lagi ada kementerian apalagi itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia gitu ya, itu yang menangani urusan-urusan kemasyarakatan tentang hak-hak manusia gitu. Nah, dan lembaga pemerintah non kementerian. Nah, kalau lembaga pemerintah non kementerian itu dia ada di pemerintah namun tidak ada kementeriannya gitu ya. Contohnya apa ya? Contohnya deh Badan Pusat Statistik ya. Badan Pusat Statistik atau BPS itu yang fungsinya adalah untuk tentang lembaga non pemerintahan atau non kementerian ya, lembaga non kementerian artinya bukan nggak ada sangkut paut dengan kementerian gitu ya. Apa saja sih? Yang pertama tadi BPS ya, Badan Pusat Statistik ya, di mana itu tidak tidak apa namanya, tidak memiliki kementerian ya. Misalnya Kementerian Badan Pusat Statistik nggak ada ya. Terus lagi ada Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, itu nggak ada juga tuh. Nah, mungkin sekarang ini ada Bapera ya, Badan Kredit Perumahan Rakyat. Nah, itu juga bukan dari kementerian gitu. Maksudnya bukan bukan apa, lembaga non kementerian maksudnya seperti itu. Terus lagi ada Badan Penanggulangan Bencana ya, BNPB ya. BNPB itu bukan dari, dia nggak memiliki kementerian gitu ya, lembaga non kementerian lah gitu. Lembaga ilmu pengetahuan ada nggak ya? Ya ada deh kayaknya, tapi dia bukan dari kementerian ya, artinya nggak ada kementerian di situ, dia di bawah naungan non kementerian.
Pemerintah daerah di Indonesia terdiri atas pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ya. Di mana pemerintah daerah di Indonesia ini tadi ada pemerintah provinsi yang menanggung jawab siapa nih? Di provinsi ini penanggung jawabnya adalah gubernur ya, dan pemerintah kabupaten kota. Kabupaten kota ini penanggung jawabnya adalah wali kota atau bupati. Untuk kabupaten itu bupati, kalau wali kota itu untuk kota ya. Misal nih Kabupaten Bogor ya pasti apa namanya pemimpinnya adalah bupati gitu ya. Kalau kota berarti wali kota gitu ya. Pemerintah daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah. Iya ya, setiap setiap apa daerah-daerah ini dipimpin oleh kepala daerah. Tadi saya sudah sebutkan ya, ada gubernur ya, ada bupati atau wali kota. Dan Dewan Perwakilan Rakyat, dan di setiap daerah ya, dan provinsi ada DPR-nya, Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau biasanya teman-teman nih kalau kemarin itu pas dengar ya DPR Dewan Perwakilan Rakyat apa gitu ya. DPRD misal daerah gitu ya, DPR RI gitu untuk provinsi gitu dia mengurusi provinsi nantinya. Luasnya lingkupnya luas. Gitu ya. Oke, kita bahas tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Tentunya kita bahas juga macam-macam kekuasaan negara. Kekuasaan ini dapat diartikan sebagai kemampuan seorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkan ya sebagai apa namanya eh, apa namanya penguasa ya. Berarti dia harus menguasai kan itu atau mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diinginkan atau diperintahkan gitu ya. Contoh ketika kita apa namanya sedang menonton televisi tiba-tiba orang tua kita menyuruh untuk belajar, kemudian kalian mematikan televisi tersebut dan masuk ke kamar atau ruang belajar untuk membaca atau menyelesaikan tugas sekolah. Nah, gitu ya. Nah, itu termasuk dari penguasa di keluarga itu adalah orang tua, artinya ada kepala keluarga di situ, orang tua atau bapak atau ibu lah ya. Contoh lain dalam kehidupan sekolah, kita datang ke sekolah tidak boleh terlambat. Apabila terlambat tentu saja kita akan mendapatkan teguran atau hukuman atau sanksi ya dari guru. Di masyarakat ada ketentuan bahwa setiap tamu yang tinggal di wilayah itu lebih dari 24 jam wajib lapor ke RT atau RW. Artinya setiap tamu yang datang dan tinggal lebih dari 24 jam harus lapor kepada yang berwenang. Artinya ini adalah aturan dari pemerintahan. Nah, ini kan kita bahas tentang kekuasaan. Kekuasaan itu tadi ya harus mengikuti aturan batasan gitu atau di mana sebagai kemampuan seorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakannya dia mematuhi aturan terus dia misal lapor ketika ada tamunya gitu ya, dia tinggal sementara atau beberapa hari dia harus lapor kepada RW atau RT-nya. Terus kalau di ruang lingkup sekolah contohnya ya, kalau ini di ruang lingkup masyarakat tadi ya, kalau di ruang lingkup sekolah berarti kita harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Artinya kan ada sekolah itu kan ada pemimpin ya. Pemimpin itu memerintahkan kita untuk A ya, berarti kita harus mengikuti aturannya. Misal ketika sekolah kita harus menggunakan seragam dan sepatu, menggunakan baju yang rapi, contoh seperti itu. Terus lagi datang tepat waktu, nah itu aturan. Artinya kan apa namanya tuh kita mematuhi aturan-aturan yang ada. Contoh sebagai warga negara juga kita ya sebagai warga negara Indonesia kita harus mematuhi tuh aturan-aturan yang ditetapkan oleh undang-undang pada dasarnya gitu. Nah, contoh tersebut menggambarkan perwujudan dari kekuasaan yang dimiliki oleh seorang atau lembaga. Ya, lembaga merintahkan aturan dari sekolah. Yang lembaga itu kan ada sekolah, perusahaan. Nah, misal contoh seperti itu di mana eh, di masing-masing apa namanya tuh di masing-masing lembaga ya atau seseorang itu memiliki kekuasaan atau memiliki kekuatan untuk mempengaruhi orang lain. Nah, contoh tadi membuatkan aturan setiap setiap lembaga harus memiliki aturan supaya lebih tertib lembaganya kan gitu.
Tentu apakah negara juga mempunyai kekuasaan negara? Tentu saja negara mempunyai kekuasaan karena pada dasarnya negara merupakan organisasi kekuasaan. Nah, negara ini adalah organisasi ini yang dikuasai oleh beberapa orang. Tadi ada presiden ya, yang udah kita ketahui gitu ya. Terus lagi di bawah kementerian, di bawah kementerian, apa namanya? Presiden dibantu oleh menteri-menterinya, terus lagi di bawah apa namanya kementerian juga tadi ada Badan Pusat Statistik sebagai lembaga non kementerian itu ya dia apa namanya ikut serta dalam dalam pemerintahan tapi dia nggak punya kementerian gitu gitu aja sih. Nah, di Indonesia tentunya ada banyak sekali kekuasaan-kekuasaan yang ada di Indonesia. Ya, kita juga bisa lihat ya sekarang itu ada presiden di bawah presiden ada gubernur di bawah gubernur ada bupati atau wali kota di bawah wali kota kan ada kepala daerah kecamatan itu ya kecamatan lingkup desa terakhir ya paling terkecil desa. Tentu dengan kata lain bahwa negara ini memiliki banyak sekali kekuasaan. Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyat untuk mencapai keadilan dan kemakmuran. Ya pada dasarnya kekuasaan itu dibuat untuk apa namanya kewenangan dibuat untuk rakyatnya ya untuk rakyatnya supaya apa supaya mencapai keadilan dan kemakmuran karena memang apa namanya kekuasaan itu pastinya menguasai gitu ya memerintahkan gitu. Nah, penguasa ini berwenang ya untuk mengatur seluruh rakyatnya. Kita ini diatur ya, dikelola oleh penguasa. Oke, siapa aja sih penguasa yang ada di Indonesia ini gitu ya. Nanti kita bahas ini. Nah, menurut si John Lake ini sebagaimana dikutip oleh Rianto 2006 di 273 bahwa kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kekuasaan legislatif ya. Kita juga sering nih mendengar ada legislatif, ada caleg nih, caleg gitu ya. Calon legislatif nih gitu ya. Nah, itu adalah seseorang yang orangnya kalau caleg gitu ya. Nanti dia akan mengikuti pilihan umum. Nanti kalau memang dia menang, dia akan apa menjadi penguasa negara gitu ya. Atau menguasai negara lah bahasanya atau berperan sebagai pengatur dari masyarakat gitu ya. Nah, kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang ya. Ini dasar dari pembentukan undang-undang adalah lihat dari masyarakat ya gitu. Nah, kekuasaan legislatif ini apa namanya? Contohnya apa? DPR gitu ya. Kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, ini kekuasaan eksekutif ini contohnya adalah presiden. Dia harus melaksanakan undang-undang, mengikuti aturan, menyesuaikan undang-undang termasuk untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Kalau ada yang melanggar ya dihakimi gitu ya. Nah, apa namanya ditindak kan gitu. Kekuasaan federatif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Ya, ini kekuasaan kekuasaan luar negeri artinya dengan kepala-kepala negara biasanya seperti itu. Oke, kita bahas tentang contoh-contohnya ya, kekuasaan legislatif. Sebenarnya kita udah sampaikan tadi, kekuasaan legislatif itu yang dikuasai oleh DPR ya, Dewan Perwakilan Rakyat ya. Tentunya tanggung jawabnya adalah untuk membuat dan membentuk undang-undang. Ya, contohnya adalah ketika DPR ya mengesahkan undang-undang tentang Cipta Kerja tahun 2020 tuh yang jadi polemik tuh ya. Nah, seru tuh ya. Siapa yang buatnya? Itu, gitu ya. Nah, kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif yaitu tadi presiden sebagai kepala eksekutif ya kepala negara melaksanakan undang-undang yang telah disahkan oleh DPR. Nah, ketika DPR itu udah mensahkan undang-undang ya, maka presiden harus mematuhi dan menjalankan undang-undang tersebut. Contoh apa ya? Ketika Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk mengatasi keadaan darurat mendesak, bisa aja seperti itu. Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri ya, itu termasuk dengan kekuasaan eksekutif. Polri bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, mengadili pelanggaran hukum ya.
Contohnya adalah penanganan kasus kriminal yang dilakukan oleh polisi di seluruh Indonesia. Nah, ini apa namanya, polisian itu termasuk dengan kekuasaan eksekutif. Dia mengeksekusi gitu ya dari undang-undang. Misal di undang-undang memerintahkan apa namanya, kejahatan-kejahatan itu harus ditindaklanjuti dengan dihukum ya. Misal nih kalau hukum apa namanya, kalau si apa namanya, ada kejadian terkait dengan misal nih, apa namanya, kenarkobaan misal ya, atau enggak seseorang itu ada pengedar dan penjual. Nah, mereka dalam undang-undang udah jelas ya bahwasannya untuk di Indonesia ini dilarang untuk menjual, apa namanya, obat-obatan terlarang. Nah, ada hukumannya di samping itu ya, untuk menitik jerakkan, untuk menghentikan segala aktivitas, ada aturannya. Nah, misalnya ketika memang seseorang ini menjadi pengedar, maka akan mendapatkan hukuman ya. Hukuman itu baik apa namanya, denda dan sel ya, atau enggak penjara seperti itu. Nah, berita terakhir adalah kekuasaan federatif ya. Kekuasaan federatif itu adalah kekuasaan apa namanya, di luar negeri ya. Kementerian Luar Negeri ini ya yang apa namanya, yang bertanggung jawab gitu ya. Nanti juga akan dijelaskan sih lebih lebih lanjutnya sih. Kekuasaan federatif ini di bawah dari Kementerian Luar Negeri ya. Soalnya dia yang apa namanya, berhubungan dengan eh, luar negeri. Kementerian Luar Negeri bertanggung jawab untuk menjalankan hubungan luar negeri dan diplomasi ya. Ada hubungan-hubungan luar negeri kan, fungsi dari Kementerian Luar Negeri itu. Contohnya adalah negosiasi perjanjian internasional atau kerjasama bilateral dan multilateral seperti kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan negara lain. Ya, itu harus ada kesepakatannya tuh. Di Indonesia ini ketika apa, kita udah kerjasama nih, hubungan baik dengan negara sebelah, misalnya negara apa ya, negara Cina lah ya. Nah, barang yang masuk itu harus memenuhi standar di kita gitu ya, sesuai aturannya gitu ya. Atau mau seperti apa? Misal nih barang dari Indonesia ke Cina juga harus menyesuaikan aturan kesepakatan lah ya, antara Indonesia dan negara tersebut gitu ya. Terus lagi di sini juga kita bahas, oh masih kita ambil contoh lagi ya, kira-kira apa ya? Nah, teman-teman sering dengar perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri. Nah, itu duta besar lah ya bahasanya, duta besar dan konsulat ya, konsultan ya yang ditempatkan di negara lain untuk menjaga hubungan diplomatik kepentingan Indonesia. Misal duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat ya, itu adanya di bawah naungan dari kekuasaan federatif. Ya, dia menguasai dari hubungan luar negeri gitu ya. Di mana duta besar biasanya tinggal di negara luar, misalnya duta besar Indonesia tinggalnya di Amerika misal, atau di negara-negara yang lain misal seperti itu. Misal duta besar Indonesia untuk Amerika ya berperan dalam menjalin kerjasama bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat. Itu ya. Nah, nanti kita akan bahas juga lebih lanjut. Nah, Nah, selain dari apa namanya, John Locke, ada juga tokoh lain yang berpendapat tentang kekuasaan negara, yaitu Montesquieu, sebagaimana dikutip di mana kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Legislatif tadi ya, sama udah saya jelaskan juga. Ada tombak ukurnya adalah di DPR. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, di mana ada presiden ya, terus lagi ada Polri, itu polisi gitu ya. Itu untuk apa namanya, menjalankan eksekusi dari eksekutif, kan eksekusi artinya teman-teman, dari undang-undang. Kekuasaan yudikatif. Nah, di sini ada kekuasaan yudikatif nih, kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, biasanya di sini adalah adanya MK ya, Mahkamah Agung ya, dan MA, MK gitu ya, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi gitu ya. Nah, ini contohnya. Artinya apa? Untuk apa? Kekuasaan yudikatif ini untuk mengadili ya, fungsinya adalah mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Misalnya kita kita nih melanggar aturan nih gitu ya, melanggar aturan di misal ketika membawa kendaraan. Nah, nanti kita akan diadili itu disidang lah bahasanya ya, oleh Mahkamah Agung gitu. Oke teman-teman ya.
Lanjut ya. Di sini ada konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Konsepnya seperti apa sih pembagian kekuasaan di Indonesia ini kan gitu pertanyaannya ya. Nah, pada dasarnya eh, apa namanya? Dalam sebuah praktik ketatanegaraan atau penyelenggaraan negara, tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang saja. Terjadi pengelolaan sistem pemerintah dilakukan secara absolut atau otoriter, artinya kekal ya sifatnya, tidak bisa diganggu gitu ya. Untuk menghindari hal tersebut, perlu ada pemisahan atau pembagian kekuasaan agar terjadi kontrol dan kesinambungan di antara lembaga pemegang kekuasaan. Nah, sebenarnya dengan kata lain, kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif tidak dipegang oleh satu orang saja ya, oleh banyak orang ya. Itu kan beda-beda bidangnya seperti itu. Uh, nah, di sini juga Kusnandar Ibrahim menyatakan bahwa istilah pemisahan kekuasaan, preference of powers ya, dan pembagian kekuasaan division of power merupakan dua istilah yang memiliki pengertian berbeda satu sama lain. Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam bagian-bagian. Ya, pemisah kekuasaan. Artinya kekuasaan itu terpisah, nggak apa namanya nggak di satu lembaga saja, nggak di satu orang saja kan gitu. Tapi mengenai organ maupun fungsinya itu tentunya misal apa namanya apa DPR fungsinya beda lagi kan tadi menyusun undang-undang ya. Dia nggak bisa eksekutif, dia nggak bisa mengeksekusi, yang seperti halnya presiden nggak bisa ya. Dengan kata lain lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi eh, terus lagi ada MK dan MK atau MA ya Mahkamah Agung itu fungsinya adalah mengadili ya, mengadili seseorang yang terkena hukum gitu. Setiap lembaga menjalankan fungsi-fungsi masing-masing atau enggak itu ranahnya hukum. Misal kita nih merasa apa namanya eh, merasakan kesenjangan gitu ya atau kena apa namanya apa ya bahasanya bukan kesenjangan sih kena kena salah gitu atau dituduh. Nah, kita bisa tuh melaporkan ke sana ke MA untuk mengadili bahwasanya kita nggak salah loh. Nanti akan ditindak tuh kan. Atau contoh nih bawa motor kita nih harus bawa sesuai dengan aturan tuh. Kalau nggak sesuai ya dibawa tuh ke sana diadili gitu ya. Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lain ya, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Contoh negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat. Sama ya, Amerika juga seperti itu. Ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berbeda dengan mekanisme pemisahan kekuasaan di dalam mekanisme pembagian kekuasaan, kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi dalam berbagai hal ya. Tadi ada legislatif, eksekutif, yudikatif, tapi tidak dipisahkan. Ya, tapi dia masih satu kesatuan Indonesia kan gitu. Dia menjadi pengelola negara, pengatur negara, penguasa negara gitu ya. Kalau kita bahas tentang penguasa negara, berarti kita bahas tentang orang-orang yang mengelola atau berperan dalam negara ya di pemerintahan. Lembaga-lembaganya ya kalau kita rincikan banyak kan orang DPR itu kan banyak tuh ada DPRD daerah, DPRD provinsi gitu ya, DPR RI gitu ya. Nah, bagaimana konsep pembagian kekuasaan yang dianut negara Indonesia? Pada dasarnya, mekanisme pembagian kekuasaan Indonesia ini sepenuhnya diatur dalam Undang-Undang ya tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian yaitu bagian kekuasaan secara horizontal dan bagian kekuasaan secara vertikal. Secara horizontal, secara ya, vertikal dari atas ke bawah. Gitu ya. Bagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, misal legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dia kekuasaan secara horizontal ya. Jadi satu derajat gitu ya.